sehat ya. Kali ini kita tidak masak, kita lagi jalan-jalan di Ranu Manduro, Mojokerto. Tempatnya seperti ini, seger, sehat, dan buat kehidupan yang berlalu lalang di kota sangat cocok. Tulis like, subscribe, dan komentar kalian bagaimana kalau aku masak di alam-alam seperti ini. Aku akan menceritakan banyak kisah di kota Mojokerto. Simak terus perjalanan aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang banyak ya. Terima kasih. Hai Rek, ya apa kabarmu? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita tidak masak ya. Banyak banget dari kalian yang pengen banget tahu cara, tips, dan trik ketika kita audisi di MCI 12 kemarin. Karena sudah ada beberapa tayangan yang katanya MCI 13 mau tayang, tips dan triknya ya. Yang pertama, kapan MCI 13 itu tayang? Karena sudah ada beberapa yang mengumumkan MCI 13 bakal tayang segera. Jadi kalian bisa pantau terus update dan terbarunya di Instagramnya MCI, nanti pasti diberitahukan. Audisi online nanti di share langsung di Instagram. Jadi banyak banget yang kalian harus persiapkan. Mulai dari sekarang kalian harus banyak belajar, banyak pengetahuan tentang masakan, mulai dari Nusantara sampai Western. Jadi kalian nanti tidak akan merasa kebingungan ketika di sana. Yang pertama adalah jumlah pesertanya berapa? Satu Indonesia ya. Tentunya satu Indonesia, tidak menutup kemungkinan banyak yang orang Indonesia yang keluar negeri tapi masih jadi warga negara Indonesia juga ikut. Umurnya berapa? Kalau aku kemarin itu sekitar umur berapa ya, 17 sampai 60 tahun mungkin. Nanti di aplikasi SCTI Plus itu diterangkan bagaimana persyaratan dan langkah-langkahnya, semuanya lengkap, kalian ikutin saja. Jadi sangat mudah kok kalau kalian ikuti step by stepnya. Untuk yang kedua, di kota mana? Nah, itu kalian nanti persiapkan buat video durasi 5 menitan. Di situ nanti ada mulai dari kalian persiapan bahan, proses masak, terus nanti review masakan kalian sendiri seperti itu. Terus apakah banyak sekali yang bertanya ya. Kemarin sempat aku rangkum. Terus apakah nanti itu tempatnya bagaimana? Tempatnya itu kalian yang menentukan mau pilih di lokasi mananya. Terus seperti aku kemarin itu kan di Surabaya. Jadi aku pilih lokasi yang paling dekat saya. Tergantung sananya ya. Mau di kota mana aja itu terserah mereka banget. Ini aku ambilkan beberapa video aku yang bisa kalian tonton. Jangan dinilai baik atau buruknya ya. Ini aku usahakan ambil soalnya file asliku hilang. Kemarin kan aku udah ngomong di live. Jadi kalian bisa nonton seperti ini. Alasan saya di besar season 12 ini adalah yang pertama, ini menunjukkan skill saya di dunia kuliner, dan yang kedua, sebagai generasi muda Indonesia yang pernah takut dianggap, karena dengan kuliner kita yakin tak bisa menunjukkan masakan Nusantara kancah dunia. Dan yang ketiga, membawa nama baik Mas Besar season 12 ini ke jenjang yang lebih jauh dalam mimpi, dan saya bisa membuka resiko di daerah saya nantinya. Amin. Pada kesempatan ini jangan takut untuk melangkah meskipun Anda lagi kabut. Oke, untuk kali ini saya akan membuka bebek hitam dan nasi daun jeruk. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Ada bebek, aneka rempah seperti ini ya. Kita blender bumbu yang sudah disediakan, kemiring dan sudah berkandeng, dari minyak
blender dengan minyak goreng supaya matang dan enak. Itu bebeknya masih moist, lembut, enak, gurih, enak banget guys. Doakan aku selalu menang di setiap tantangan ya guys. Doakan aku MCI 12 untuk kejar mimpiku. Semangat. Oke, setelah kalian tonton, saya akan jelaskan mulai dari pertama. Memang video kalian harus sekreatif mungkin, sejelas mungkin, dan semenarik mungkin. Sebelum kalian live di kamera kalian lah, itu kalian harus kayak cuci muka atau apa, pokoknya kalian tampil yang menarik seperti itu. Mungkin itu yang dilirik dari tim kreatifnya. Terus dari kalian cara menjelaskan itu harus jelas. Ada kayak kata-kata tentang perdapuran itu kalian juga harus sedikit mengerti. Meskipun aku juga bukan dari sekolah kuliner atau dari dapur memasak, aku hanya seorang karyawan perusahaan yang punya hobi memasak. Itu juga boleh banget, asalkan kalian punya keterampilan dan kemauan, pasti kalian juga bisa diberikan jalan nantinya, amin. Untuk yang kedua, tahap kedua, setelah kalian dari audisi kota, nanti ditunggu saja. Pada audisiku kemarin waktu online, itu ceritanya konyol banget ya. Udah waktu penutupan, aku pakai satu paha bebek itu ada di sisa catering aku. Satu paha bebek ada di freezer tempat aku iseng-iseng lah waktu itu mengolah. Jadi kalian jangan iseng-iseng kayak aku ya. Pastinya nanti kalian harus menyiapkan semuanya yang all out, yang bagus biar kalian itu diterima. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu kalian persiapkan bahan-bahannya, terus persiapkan seperti ini bahannya, terus proses memasaknya, terus setelah itu kalian cicipi atau kasihkan ke teman-teman kalian atau kalian review sendiri masakan kalian itu bagaimana, seperti gitu-gitu. Jadi kalian harus tampil all out. Terus yang kedua, di kota mana? Waktu itu aku pilih di Surabaya. Ketika di Surabaya itu ada berapa yang dipanggil, mungkin dari ribuan karya kalian akan dipanggil beberapa. Nanti siap-siap saja ditelepon sama tim RCTI. Jadi kalian itu harus ke sana mempersiapkan semuanya. RCTI cuma memberikan apa ya? Nanti di sana kalian akan diberikan cuma kompor portable sama air. Jadi untuk bahan dan persiapan alatnya kalian bawa dari rumah masing-masing. Mungkin kalau RCTI yang bawakan kan masih keribetan seperti itu. Nah, di situ kalian masak 1 jam. Setelah masak itu ada sesi interview yang mana kalian harus all out di depan kamera menceritakan kebiasaan kalian, terus hobi kalian, pokoknya semua tentang kalian ceritakan yang menarik di depan kamera. Oke, tuh kan aku di banyak sekali di sini domba-domba, ya enak, seru banget. Untuk yang kedua, setelah audisi on air, aku juga nggak berharap banget kalau aku harus
lolos apa enggak nantinya. Udah aku kerja seperti biasa, jadi pekerja pabrik seperti biasa. Tapi di situ aku 2 minggu setelah itu mungkin ya, itu kan mereka dari Surabaya terbang ke Bandung kemana seperti itu. Setelah itu kita audisi on air di Jakarta. Jangan khawatir karena semua biaya dari mulai pemberangkatan sampai pemulangan nanti sampai hotel dan semuanya udah disediakan oleh RCTI. Jadi kita hanya mempersiapkan kemampuan kita, banyak belajar ya. Aku tekankan banyak belajar di sini. Terbang dari Surabaya ke Jakarta. Di situ aku audisi on air. Audisi on air itu audisi 3 yes. Sebelumnya di medical check up dahulu ya, Rek. Kalian harus mempersiapkan banget itu. Masakan kalian harus benar-benar enak. Nanti di situ kalian juga dikasihkan waktu untuk memilih makanan yang kalian bawa seperti itu. Jadi usahakan makanan kalian yang menarik mungkin dan sebagus mungkin dan seenak mungkin. Oke? Dari beberapa hari dan beberapa kloter di Surabaya, kemudian di kota lain dikumpulkan jadi satu dan diterbangkan dari satu Indonesia ke Jakarta. Ini pengalaman pertamaku ya, Rek. 50-an lah waktu itu. Nah, 50 orang itu kita nanti beradu skill untuk memperebutkan 3 yes dari juri. Di hadapan juri kita masuk ke tahap bootcamp seperti itu. Dari 2 yes 2 dan 3 yes itu lolos, untuk 1 yes belum lolos. Jadi teman-teman yang belum lolos bisa banget sampai tahap sini untuk ikutan lagi. Dan setelah tahap kedua selesai, kalian akan masuk ke tahap bootcamp. Biasanya tahap bootcamp itu tahap dasar kalian untuk ikut audisi di galeri. Misalkan memotong seperti aku kemarin kan memotong kentang dan bawang bombay. Karena motong bawang bombay aku berhasil 500 gram, mungkin aku 498 lah, tinggal 2 lagi, tapi aku masih dalam aman ya, aku bisa lolos di bootcamp. Tapi di tantangan kentang aku kelebihan banget, jadi untuk itu kita di head to head setelah dari bootcamp, setelah dari audisi on air itu 50 orang disaring jadi 32. Setelah itu kita tantangan head to head. Setelah head to head nanti disaring jadi 25 orang. Nah, setelah itu masuklah kita di galeri. Itu kan kalau udah di galeri itu bener-bener real, bukan settingan atau apa, kita masak juga beneran. Jadi kalian di sini kalian di karantina, tidak boleh bawa HP. Jadi ya wes, kalian nggak bisa belajar yang lebih-lebih kecuali kalian bawa buku, boleh banget. Jadi kalian belajar lewat buku dan lain-lain seperti itu, tanya teman seperti itu. Di situ kalian tidak bisa buka YouTube dan lain-lain kan. Jadi memang keterampilan dan pengetahuan harus benar-benar keterampilan dan ilmu kalian sangat digunakan di saat seperti ini. Kalian pintar belum saja bisa kok. Jadi pertama kita juga harus memohon kepada yang kuasa, dan yang kedua meminta doa restu orang tua, dan yang ketiga kalian juga harus mempunyai keterampilan dan skill. Tenang, seperti aku juga kemarin seperti itu, kurang persiapan banget. Jadi aku berharap kalian semua itu mempunyai nilai jual dan ilmu yang banyak sehingga kalian tidak kebingungan dan kerepotan ketika di situ. Nah, setelah di situ itu sudah tergantung kalian. Kalian harus bisa lanjut ke tahap selanjutnya apa enggak. Kalian harus bisa berjuang, tapi pengetahuan yang banyak dan keterampilan itu yang jadi kunci utama. Jadi jangan lupa selalu belajar dan kalian harus bisa menjadi yang terbaik di situ. Oke, mungkin sampai di galeri. Untuk langkah selanjutnya itu sudah terserah kalian, pengetahuan kalian boleh banget. Kalian harus banyak belajar. Jadi selanjutnya sampai di grand final atau juara itu kalian yang sendiri yang menentukan, mulai dari keterampilan, keberuntungan kalian juga. Jadi tetap semangat, aku yakin kalian bisa. Aku saja yang bukan dari kitchen ataupun dari sekolah masak bisa sampai di situ. Masa kalian enggak? Jadi aku semangatin kalian ya, terus berjuang, terus berkarya, dan semoga nanti kita bisa melaju bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa.